Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Samsa Supriyatna, dosen program studi Sistem Informasi S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Cloud Computing. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pengertian Cloud Computing, prinsip komputasi awan, pertimbangan memilih Cloud Computing, dan jenis layanan Cloud Computing. Materi ini akan disajikan beberapa video ke depan, jadi ikuti dan tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, untuk memahami cloud computing, tentunya kita harus memulainya dari mengenal cloud computing, prinsip komputasi awan, pertimbangan dalam memilih cloud computing, dan jenis layanan cloud computing. Mari kita ikuti bersama pembahasan berikut ini. Teman-teman mahasiswa, kita mulai bahasan pertama pertemuan ini tentang pengertian cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan definisi untuk teknologi komputasi grid atau dikenal grid computing yang digunakan pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an. Seperti kita ketahui, komputasi grid merupakan jaringan mesin komputasi atau prosesor yang dikelola dengan semacam perangkat lunak seperti middleware untuk mengakses dan menggunakan sumber daya dari jarak jauh. Cloud computing ini sendiri merupakan sebuah jargon baru yang mempresentasikan semua hal dengan memindahkan layanan yang digunakan sehari-hari ke internet. Jadi bukan disimpan di komputer lokal lagi. Latar belakang dari cloud computing. Yang pertama, cost increase atau kenaikan biaya. Hal ini merujuk pada meningkatnya biaya operasional yang mendorong perusahaan atau organisasi mencari solusi yang lebih efisien. Yang kedua, mengenai regulator, rules, atau regulasi yang diterapkan seperti masalah keamanan, privasi, dan penyimpanan data tentunya menjadi tantangan perusahaan untuk memenuhi hal tersebut. Yang ketiga, technological change. Artinya, perubahan teknologi mendorong perusahaan atau organisasi untuk selalu berinovasi dan mengadopsi teknologi baru. Yang keempat, business demand atau tuntutan bisnis merujuk pada kebutuhan, harapan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategis, operasional, dan pertumbuhan. Pertimbangan untuk memiliki teknologi atau menyewa. Menyewa di sini tentunya akan menimbulkan biaya yang disebut OPEX, operational expenditure, yang sifatnya rutin dan cenderung tetap. Yang kedua, membeli akan menimbulkan CAPEX atau capital expenditure yang sifatnya hanya sekali pada saat membeli, namun disertai dengan biaya-biaya lain seperti pemeliharaan maupun biaya depresiasi kapital. Perusahaan pengadopsi teknologi ini tidak perlu memberi peralatan hardware. Perusahaan juga tidak perlu membeli lisensi, tentunya lisensi dari software atau aplikasi yang akan digunakan. Ekstrimnya, perusahaan tersebut juga tidak perlu memiliki departemen IT yang bertugas untuk memonitor server atau storage, jaringan, dan juga aplikasi bisnis yang digunakan.
Latar belakang memilih cloud computing. Yang pertama, give better service and quality. Kita harus memberikan layanan dan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, enhance and protect business, yaitu meningkatkan dan melindungi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, control cost and attain compliance, biaya kontrol dan capaian kesesuaian. Yang keempat, fokus on main business, yaitu fokus kepada bisnis utama. Pertimbangannya menggunakan cloud. Yang pertama, kita berpikir apakah cloud aman, apakah cloud berguna, dan apakah cloud efisien. Nah, pertimbangannya biaya rendah, ketersediaan, pricing model, cloud experience, privasi dan keamanan, peraturan pemerintah, flexibility, dan masalah kompatibilitas dengan sistem yang ada. Selain itu, challenge versus benefit atau tantangan dan keuntungan. Tantangan di sini yang perlu dipertimbangkan yang pertama yaitu mengenai keamanan lembaga atau service level agreement, banyaknya yang memanfaatkan atau menyewa cloud. 5. Penyedia yang handal. 6. Biaya transisi serta kontrol lingkup dari kinerja, ketersediaan, serta keamanan. Selanjutnya mengenai benefit. Yang pertama, kelincahan atau kecepatan. Yang kedua, fokus pada bisnis inti, atau kita bisa fokus pada bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga, penyebaran yang cepat serta elastis. 4. Model penerapan cloud. Menjelaskan cara layanan cloud dapat diterapkan atau disediakan untuk pelanggannya, tergantung pada struktur organisasi dan lokasi penyediaan. Nah, model ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, private cloud. Infrastruktur cloud yang disediakan untuk penggunaan eksklusif oleh satu organisasi yang terdiri dari banyak konsumen. Yang kedua, public cloud. Infrastruktur awan yang disediakan untuk penggunaan terbuka oleh masyarakat umum. Yang ketiga, hybrid cloud. Infrastruktur cloud adalah komposisi dari 2 atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda, yang tetap menjadi entitas unik tetapi terikat bersama oleh teknologi standar atau hak milik. Yang keempat, community cloud. Infrastruktur awan yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang memiliki perhatian bersama. Penggunaan, mungkin Anda tidak mengetahui bahwa selama ini Anda sudah terbiasa dengan cloud computing. Contoh penggunaan cloud computing, misalnya penggunaan web, email, Yahoo, MSN, Gmail, ataupun Hotmail. Penggunaan space atau storage di awan seperti ada OneDrive, ada Google Share ataupun Google Drive, dan lain-lain. Kalau begitu, apa itu cloud computing? Cloud computing bisa dikatakan sebuah gaya dan layanan komputasi modern yang canggih dan bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja, oleh siapa saja tanpa batas ruang dan waktu dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemampuan teknologi informasi standar seperti penggunaan software standar, application platform, dan infrastruktur
yang digunakan secara pay per use dan self-service way. Jadi, cloud computing sebuah pendekatan komputasi dengan memanfaatkan teknologi internet dan menghubungkannya ke berbagai perangkat sampai ke pengguna secara online. Nah, selanjutnya karakteristik cloud computing yaitu yang pertama adalah on-demand self-service. Layanan mandiri yang sesuai dengan permintaan, di mana konsumen dapat secara sepihak menyediakan kemampuan komputasi seperti waktu server dan penyimpanan jaringan sesuai kebutuhan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia dengan masing-masing penyedia layanan. Yang kedua, broad network access. Maksudnya adalah akses jaringan yang luas atau layanan cloud computing ini harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun, hanya dengan perangkat atau platform yang terhubung dengan internet. Selanjutnya, rapid elasticity. Elastisitas dalam konteks ini berarti layanan cloud computing harus bisa disediakan dengan cepat demi memenuhi kebutuhan pengguna. Cloud computing harus tersedia dalam kapasitas yang tidak terbatas sehingga bisa disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya, resource pooling. Cloud computing terdiri beberapa sumber daya atau resource yang membangunnya, mulai dari jaringan, server, aplikasi, layanan, dan penyimpanan. Tentunya sumber daya tersebut digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna di berbagai platform. Dan yang terakhir adalah shared service. Karakteristik cloud computing yang terakhir adalah shared service. Artinya layanan ini harus bersifat terukur. Nah, selain itu ada jenis layanan cloud yang bisa kita gunakan. Nah, mulai dari SaaS atau Software as a Service, yang mana kemampuan yang diberikan kepada konsumen di dalam jenis ini adalah menggunakan aplikasi penyedia yang berjalan di infrastruktur awan, termasuk jaringan, server, sistem erasi, penyimpanan, dan bahkan kemampuan aplikasi individual dengan memungkinkan pengecualian pengguna terbatas. Jenis yang kedua adalah PaaS atau Platform as a Service. Pada jenis ini, konsumen tidak mengelola atau mengontrol infrastruktur cloud yang mendasarinya, tetapi memiliki kontrol atas aplikasi yang diterapkan dan memungkinkan pengaturan konfigurasi untuk lingkungan hosting aplikasi. Dengan kata lain, ini adalah kerangka kerja pengembangan atau operasi yang dikemas dan siap dijalankan. Dan jenis cloud computing yang ketiga adalah IaaS atau Infrastructure as a Service. Dalam jenis ini, konsumen tidak mengelola atau mengontrol infrastruktur cloud yang mendasarinya, akan tetapi memiliki kontrol atas sistem erasi, penyimpanan, dan aplikasi yang diterapkan dan kemungkinan kontrol terbatas atas komponen jaringan tertentu, misalkan firewall host. Teman-teman ujar, dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan, cloud computing adalah teknologi modern yang memanfaatkan internet untuk menyediakan layanan komputasi secara online. Nah, teknologi ini memberikan berbagai keuntungan
seperti biaya lebih rendah, kelincahan, dan fokus pada bisnis inti yang dijalankan. Cloud computing menawarkan layanan dengan model SaaS, PaaS, dan IaaS yang dapat digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Melalui platform ini, perusahaan tentunya tidak perlu menginvestasikan modal untuk infrastruktur atau software dan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Namun, tantangan yang ada di dalam implementasi cloud computing seperti keamanan, privasi, dan kesesuaian dengan regulasi harus dipertimbangkan untuk implementasi yang sukses. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.